وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah mushola al-musharrafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jamaah mushola al-musharrafah ya, kaum muslimin muslimat mukmin mukminat mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang ke satu apa Bu? Tematik Quran. Baju udah hafal ya? Alhamdulillah, baju hafal ya. Saya senang kalau baju hafal nih. Ustaz Roto udah hafal ya sekarang, makanya saya nggak mau nanya nih. Tematik Al-Quran. Kalau saya nanya lagi boleh nggak nih tanya lagi? Dulu tuh apa temanya? Aduh, pasti lupa dah. Saya coba mengambil tema. Saya pernah nyampaikan kali ya nih, cuma saya lupa. 3 hikmah musibah. Sudah belum sih? Mohon maaf kalau sudah ya. Takutnya diulang bosan lagi. 3 hikmah musibah. Musibah itu saya sering sampaikan, namanya orang hidup itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bentuk musibah dan yang lain-lain. Itu konsekuensi dari hidup. Dan pernah saya sampaikan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kau merasa diri akan masuk surga sebelum kalian diuji sebagaimana kami menguji kaum sebelum kalian. Ingat ke baca itu? Ayat berapa baca? Lupa lagi baca deh. Artinya selama kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernyataan kita bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibahkah ya, dan lain-lain. 3 hikmah musibah bagi manusia. Yang pertama, musibah itu azab. Buat siapa? Bagi orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orangnya nggak pernah ibadah, misal nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah, misal ini mah misal. Sering diuji nih sama Allah, kayaknya keliru ya. Ibadah saya nggak pernah. Anak diuji naik kelas itu kalau dia rajin masuk sekolah. Tapi kalau hamba Allah jarang sholat, jarang sedekah, jarang infak, mohon maaf ini, jarang baca Quran, jarang melakukan sunnah, misal saya lagi diuji sama Allah, kayaknya keliru kayaknya. Pasti ngeliru banget kayaknya. Jadi musibah itu, hikmah yang pertama, musibah itu sebagai azab untuk siapa? Orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Toha 124. Ingat-ingat Ibu. Ini dahsyat ayatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada apa di ayat ini? Wa man a'rada, dan barang siapa a'rada berpaling, ang zikri dari peringatanku, dia ngetini sholat nggak mau, ogah sholat. Diingetin zakat, ogah zakat. Diingetin infak, ogah infak. Contoh kecil lah ya. Mungkin yang lebih besarnya itu diingetin suruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir lah. Itu skala besarnya begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang seperti ini Allah jamin nih, jamin. Fa inna lahu, maka baginya ma'isyatan dongka. Ma'isyah itu penghidupan. Ya saudara ya. Penghidupan di dunia ini dongka, sempit. Subhanallah min dzalik. Orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ma'isyatan dongka. Silakan nanti dicek surat Toha 124. Ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Duitnya banyak tapi galau hatinya. Ya. Anaknya pendidikannya bagus-bagus tapi hati dia galau orang tuanya. Apa sih galau ya? Nggak tenang ya, nggak nyaman. Duitnya banyak nggak nyaman. Subhanallah. Penghidupan yang sempit, merasa sempit dunia ini. Itu baru satu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa nahsyuruhu, dan kami akan menghimpunkannya, mengumpulkannya orang-orang yang seperti ini berpaling dari peringatanku yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kenapa? A'ma, buta. Subhanallah min zalim, buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunianya susah, galau, sempit hidupnya, ditambah lagi nunggu di akhirat nanti yaumal qiyamah a'ma, buta. Subhanallah min dzalik. Itu di hari kiamat nanti, orang lagi susah-susahnya mempertanggungjawabkan masing-masing, matanya buta. Allah a'lam ya, apakah matanya ataukah hatinya, Allah a'lam. Wa yaumal qiyamati a'ma. Jangan sampai dah ketika Allah ngingetin kita, sholatlah, ayo kita sholat, keluarga kita, anak kita ya, yang punya anak ini mumpung masih kecil, sapet sekali. Kalau udah gede susah. Suruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sejak kecil anak kita misal dibiarkan nggak sholat, misal besarnya susah, berat sholatnya. Contoh, mudah-mudahan keluarga kita semuanya ya tidak berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sami'na wa ata'na, kita mendengarkan perintah Allah dan kita taati. Sudah, enggak usah komen. Mudah-mudahan kita dimasukkan ya semua jamaah mushola al-musyarafah, mukminin mukminat, muslimin muslimat, sebagai orang yang ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dalam ayat Al-An'am,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtatan fa idzahum mublisun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma nasu, maka tatkala mereka melupakan, lupa, mazukiru bih, dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Kemudahan dunia bisa itu. Orangnya nggak pernah ibadah, orangnya ingkar kepada Allah, tapi kok rezekinya banyak. Nggak usah heran. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma zukiru bihi, orang yang melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwab kulli syai', pintu segala sesuatu. Ya, Allah alam, pintu rezekinya digampangin lah. Ya, proyek gampang lah, sukses dunianya. Nggak usah heran. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu, sehingga ya, ketika mereka bergembira, hartanya banyak, misal orangnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal itu. Bergembira hartanya banyak, anaknya pendidikannya tinggi, misal ini. Hatta idza farihu bima utu, lantas Allah menyatakan akhaznahum bahtah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhaznahum, kami timpakan kepada mereka siksa baghtatan, sekonyong-konyong. Apa sekonyong-konyong? Tanpa dia terduga oleh dia sendiri. Fa idzahum mublisun, ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Makanya nggak usah heran, orangnya kafir, ingkar kepada Allah, nggak pernah ibadah, tapi rezekinya moncer ya, nggak usah heran. Itu kata Allah, tinggal nunggu aja. Kalau dia nggak sadar, nggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhaznahum bahtah, musibah sekonyong-konyong dah. Fa idzahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Al-An'am ayat 44. Allah alam bisawab. Kemudian hikmah yang kedua, musibah itu bagi manusia itu apa sih? Sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi lebih baik. Ini untuk siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan, berarti Allah sayang tuh sama kita. Biar apa? Menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akhaznahum bil azab la'allahum yarji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa akhadnahum, dan kami timpakan kepada mereka bil azab, azab. Untuk apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali sadar, kembali menjadi lebih baik. Itu. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir, apa hikmah dari adanya musibah yang menimpa kita ya? Tanda kebaikan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Luar biasa dah. Kalau sudah yang ketiga ini, tanda Allah itu cinta kepada orang tersebut, Masya Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5645, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya kutip hadis ya, tematik Quran tapi kutip hadis biar komplit baji. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Mayuridillah, barang siapa yuridillah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, menjadi baik, yusib minhu, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini khusus orang yang ahli ibadah. Orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sodako, nggak pernah infak misal. Saya lagi diuji nih, Allah lagi sayang sama saya, kayaknya keliru itu. Yang ketiga ini khusus bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda Allah cinta kepada kita. Mayuridillah bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Banyak kejadian ya, orang muslim ketika dia sehat nggak pernah sholat, tapi ketika dia sakit rajin sholatnya. Itu contoh nyata itu. Orang kalau diuji itu memang jadi sadar. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4031, ini saya belum lihat hadisnya, cuma saya mengutip aja nih Baji, nomor hadis, mudah-mudahan ini benar. Innallaha idza ahabba qaumabtalahum, sesungguhnya Allah idza ahabba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, innallaha idza ahabba qauman, ya, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, abtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Itu. Ini khusus buat kaum yang ahli ibadah. Kalau kaumnya banyak maksiat, ya, di kaum tersebut banyak kemaksiatan, di musibah ditimpa di situ, itu bukan uji, itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allahu a'lam bishawab. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, insyaallah disahih. Artinya apa? Allah kalau cinta sama kita, ke suatu kaum itu, maka kaum itu akan ditimpa suatu ujian. Dan terakhir dalam hadis At-Tirmizi ya, yang sama juga disahihkan oleh Al-Albani, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asyaddun nasi bala'al anbiya summal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling berat, asyaddun nas, manusia yang paling berat ya, balaan dan keras cobaannya adalah al-anbiya, para nabi. Luar biasa itu nabi, itu perjuangannya. Summal amsalu fal amsalu, kemudian yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka, yakni di bawah nabi. Artinya apa? Ketika kita ditimpa musibah yang luar biasa, kita sebagai orang yang ahli ibadah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita seperti para nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah jamaah musalla al-musyarrafah ya Allah, kaum muslimin, mukminin, mukminat ya Allah, muslimin, muslimat ya Allah, sabar dalam menghadapi musibah yang Kau berikan kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami kesabaran dalam menghadapinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa